Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Panitia Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang, serta rekan-rekan peserta Seminar Nasional dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya, Sri Widosatul Hasana, ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Nuni Widiarti SPD MSI, atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak terhingga dalam penyelesaian penelitian. Di sini saya akan membahas tentang literatur review tren pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis sosio-scientific issue. Ada beberapa poin pada presentasi kali ini, yaitu ada latar belakang, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendidikan sains memegang peran fundamental dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang melek ilmu pengetahuan, mampu berpikir kritis, dan membuat keputusan berdasarkan bukti ilmiah. Namun, seringkali pembelajaran sains, terutama kimia, sering dianggap abstrak, kurang relevan, masih didominasi oleh transfer pengetahuan satu arah, kurangnya koneksi dengan isu-isu kehidupan nyata, serta minimnya kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi moral dan etika terkait sains. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan SSI ini muncul sebagai kerangka yang menjanjikan, di mana isu-isu kompleks yang berakar pada sains tapi juga melibatkan dimensi sosial, etika, dan moral seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, atau rekayasa genetika. Dalam implementasinya, LKPD ini merupakan instrumen pembelajaran yang esensial. LKPD yang dirancang dengan baik dapat memfasilitasi eksplorasi konsep dan mendorong pemikiran kritis. Oleh karena itu, pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis SSI menjadi krusial untuk mengoptimalkan pembelajaran. Mengingat potensi besar SSI dan LKPD, penting untuk meninjau secara komprehensif bagaimana kedua konsep ini telah diintegrasikan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan bagaimana efektivitasnya. Tujuan pertama dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengkaji dan memetakan tren-tren utama dalam pengembangan lembar kerja peserta didik yang berbasis sosio-scientific issue berdasarkan riset-riset terbaru. Kedua, menganalisis kelayakan dan efektivitas penerapan LKPD berbasis SSI dalam proses pembelajaran, yang menunjukkan bahwa LKPD yang terintegrasi dengan SSI ini bermanfaat untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, terutama pada materi kimia. Alur penelitian ini meliputi penetapan metode penelitian yang dimana menggunakan studi tinjauan literatur atau literatur review. Menurut Sela 2024, tujuan dilakukannya penelitian literatur review untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan penelitian dengan tema sejenis berdasarkan pertanyaan peneliti tertentu menggunakan prosedur yang jelas, transparan, dan sistematis. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan data, yang dimana artikel dikumpulkan secara daring melalui database seperti Science Direct dan Google Scholar. Kriteria artikel yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam rentan waktu antara tahun 2022 hingga 2025. Pada tahap ketiga yaitu analisis data, yang dimana analisis meliputi analisis sintesis kualitatif dan analisis sintesis kuantitatif. Sintesis kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi tren pengembangan LKPD berbasis SSI yang mencakup aspek keterampilan yang dituju, platform yang digunakan, konteks isu yang diangkat, dan metode pengembangan yang digunakan. Pada analisis kuantitatif, yaitu analisis kuantitatif deskriptif, digunakan untuk menganalisis tren kualitas produk dengan cara menghitung rata-rata skor validitas materi dan media dari artikel yang melaporkan data tersebut. Kemudian pada tahap keempat yaitu sintesis dan interpretasi hasil, yang dimana menggabungkan temuan dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian tahap penarikan simpulan, yang dimana menyimpulkan hasil analisis mengenai tren, kelayakan, dan efektivitas LKPD berbasis SSI. Pada hasil dan pembahasan, menurut penelitian Sirmayeni tahun 2024, pada peningkatan minat belajar yang sebelumnya 66% menjadi 88%. Kemudian, pada penelitian Normawati dan kawan-kawan tahun 2022, peningkatan berpikir kritis yang sebelumnya 40% menjadi 86,5%.
Kemudian pada penelitian Uliva dan Prajosantoso tahun 2025 yang sebelumnya 54,8% meningkat pada peningkatan literasi sains menjadi 76,4%. Menurut Alpianti Tarjia Putri dan Amelia Nur, yang sebelumnya 37,5% menjadi 81,7% pada peningkatan problem solving. Kemudian, LKPD SSI valid dan praktis menurut penelitian Trades Wandari dan kawan-kawan tahun 2025, yaitu dengan skor 81%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis SSI ini tidak hanya layak digunakan, tetapi juga efektif meningkatkan minat literasi, berpikir kritis, dan problem solving siswa. Kemudian, transformasi ini mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran lebih menarik, fleksibel, dan kontekstual. LKPD berbasis SSI ini relevan dengan isu nyata, misalnya limbah industri bisa menyebabkan pencemaran air akibat perubahan pH di bidang energi. Baterai, aki maupun fuel sel hidrogen bekerja dengan elektrolit asam dan basa. Dalam kesehatan, konsep asam basa muncul pada obat mah atau antasida. Bahkan, dalam teknologi rumah tangga, banyak produk sehari-hari seperti sabun, cuka, dan pembersih toilet juga melibatkan konsep ini. Tren penelitian menunjukkan LKPD berbasis SSI tidak hanya melatih pemahaman konsep, tapi juga mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi, terutama analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Jadi, selain kognitif, LKPD juga membentuk sikap siswa menjadi lebih peduli pada lingkungan dan lebih reflektif dalam mengambil keputusan. Nah, hasil review menunjukkan bahwa LKPD berbasis SSI ini dapat menjadi jembatan antara konsep kimia yang sering dianggap abstrak dengan isu nyata di sekitar siswa. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih efektif dibandingkan cara konvensional, karena siswa tidak hanya menghafal rumus, tapi juga melihat bagaimana kimia hadir dan persoalan kehidupan sehari-hari. Melalui LKPD SSI, siswa dilatih untuk lebih berpikir kritis, peduli terhadap lingkungan, serta memiliki literasi sains yang lebih baik sehingga mereka siap menghadapi tantangan abad 21. Kesimpulannya, dari hasil literatur review yang sudah saya lakukan, bahwa LKPD berbasis SSI ini terbukti layak dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran kimia, yang dimana pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau WOTS, literasi sains, serta pembentukan sikap ilmiah dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, LKPD SSI dapat menjadi alternatif yang strategis dalam inovasi pembelajaran kimia. Baik, sekian pemaparan hasil penelitian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.